Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar efek animate pada jQuery. Sebagai pengantar, efek animate digunakan untuk menggerakkan atau menganimasikan suatu elemen. Adapun sintaksnya secara umum nantinya dolar kemudian selektor seperti selektor jQuery biasanya, kemudian .animate dilanjutkan dengan params, duration, easying, dan callback. Keterangan-keterangan penting yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, params ini adalah nilai yang mendefinisikan properti dari elemen yang akan dianimasikan dan banyak properti yang bisa dianimasikan dalam waktu yang sama. Kemudian duration adalah nilai yang mendefinisikan berapa waktu yang digunakan untuk menjalankan animasi, contohnya fast, slow, normal, atau bisa juga dalam bentuk millisecond, yaitu contohnya 5000 itu sama dengan 5 detik. Nah, pendekatan belajar kita seperti biasa menggunakan contoh ya. Yang pertama, seperti biasa, kita lakukan load library jQuery pada satu folder yang sama. Kemudian kita membuat blok kode jQuery di dalam tanda script JavaScript. .ready function ini blok kode jQuery. Kemudian di sini mulai terlihat. Untuk menjalankan animasi, kita menggunakan suatu event klik ya. Kita siapkan sebuah kelas bernama mulai. Kalau kita lihat ya, kelas mulai ini ada pada sebuah input bertipe submit ya, dengan keterangan jalankan kotak 1. Nanti kita buat dua contoh ya, biar kita lebih mudah memahaminya. Nah, mulai ini ketika diklik ya, akan menjalankan elemen HTML dengan ID kotak ini ya. Kalau kita lihat di sini, kotak adalah sebuah div dengan ID kotak ya. Tag HTML dengan ID kotak digerakkan dari kiri sejauh 300 pixel. Caranya adalah kita seleksi sebuah elemen HTML sesuai dengan ID-nya, dalam hal ini contohnya. Kemudian .animate, kemudian di sini left 300 ya, kemudian slow ini kecepatannya ya. Left itu maksudnya bergerak dari sebelah kiri sejauh 400 pixel ya. Nah, nanti silahkan bereksperimen menggerakkan objek HTML di atas dengan merubah angka gerakannya atau merubah kecepatannya ya. Kemudian contoh yang kedua, kita menggunakan sebuah event dengan kelas mulai 2, itu nanti sama bentuknya adalah input bertipe submit ya. Kemudian prevent default ini untuk disable dari event bawaan yang pada tag HTML ya, yaitu input type submitnya secara bawaan kan ketika diklik dia seperti tombol ya. Tapi dengan prevent default ini nanti fungsi tombolnya tidak berfungsi, tapi nanti yang akan dijalankan adalah kode-kode yang ada di dalam blok kode event class on click ini ya. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan manipulasi pada kotak 2 ya, yaitu animate. Yang pertama left 400 slow, sama dengan sebelumnya ya, digerakkan dari sisi kiri sejauh 400 dengan kecepatan slow. Kemudian ini bisa juga dilanjutkan dengan animasi yang lainnya, misalnya .animate top min 160 ya. Digerakkan dari atas min 160 ya. Kemudian height-nya dirubah menjadi 200. Nah, kemudian width-nya menjadi 200. Ini nanti akan berubah ukuran ya, karena sebelumnya untuk dua div yang sudah kita siapkan di sini itu sudah kita tetapkan ya, width dan height-nya menggunakan CSS ya. Jadi nanti kalau kotak ini nanti width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel ya. Kemudian kotak 2 sama 100 pixel, 100 pixel. Sehingga nanti ketika kita rubah di sini menjadi 200 dan 200, itu nanti akan terlihat membesar animasinya ya. Nah, di sini ke atas dan membesar. Jika ingin ke bawah, topnya bisa menggunakan tanda plus ya. Jadi nanti kalau ke atas menggunakan tanda pin ya, kalau ke bawah bisa menggunakan tanda plus. Jika ingin mengecilkan ya, height dan width-nya lebih kecil dari ukuran yang telah ditetapkan di CSS ya. Jadi nanti kalau membesarkan kan kita rubah dari ukuran ini menjadi lebih besar ya. Tapi kalau mau mengecilkan dari ukuran yang kita sebutkan di CSS, nanti kita rubah menjadi lebih kecil. Kemudian animate berikutnya left 0 ya. Height-nya 100 dan width-nya 100, ini kembali ke ukuran semula. Angka 0 ini mengembalikan ke posisi semula dari left ya. Kemudian berikutnya topnya dikembalikan lagi menjadi 0 ya dengan kecepatan slow. Angka 0 ini mengembalikan posisi semula, ini bukan semua ya, semula dari atas ya. Kemudian slide up ini nanti menghilang ya, kemudian slide down dengan kecepatan slow nanti tampil lagi ya. Nah, kurang lebih untuk style CSS-nya posisinya relatif, kemudian background-nya seperti ini ya.
Nanti teman-teman bisa bereksperimen dengan misalnya merubah warna dan lain sebagainya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman sekalian ya, ini bisa kita coba jalankan dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Baru kemudian nanti kita lihat soal latihannya. Reveal in Explorer, kita jalankan ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Kalau kita klik input submit kotak 1 ya, yang ini nanti akan bergeser ya dari sebelah kiri sejauh 400 pixel ya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan yang kotak 2 ketika kita klik ya, dia akan bergerak, kemudian membesar, kemudian ke atas, kemudian kembali ke kiri lagi, kemudian nanti kembali ke bawah lagi ya. Untuk gerakan yang ini diakibatkan karena posisi ini ya, ini sebenarnya belum ada animasinya di sini ya. Kalau kita lihat nanti dia akan berpindah ke sini, kemudian ke sini, kemudian membesar, dia kemudian kembali ke sini, kemudian nanti kembali ke sini, yaitu ke kanan, ke atas, kembali ke kiri, dan kembali ke bawah. Kita ulang lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian sebagai soal latihan, buatlah agar kotak 3 ini ya. Ini sudah saya siapkan, teman-teman nanti bisa download melalui link yang saya sediakan di deskripsi ya. Agar kotak yang ketiga ini ya bergerak ke arah kanan, kemudian mengecil, lalu menghilang, lalu ke bawah, lalu tampil lagi, lalu kembali ke kiri, lalu kembali membesar, lalu kembali ke atas posisi semula. Jadi nanti gerakannya kurang lebih ke sini, kemudian mengecil, kemudian menghilang, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian tampil ya, kemudian nanti ke sini, baru kembali ke sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk animasinya silahkan lihat tampilan berikut ini. Latihan tugasnya, tugas latihannya nanti silahkan buat kotak yang ketiga ini ya, dengan menggunakan tombol klik kotak ketiga ini ya, yaitu mulai 3, nanti ID-nya ya kalau kita lihat di sini ya. Kotak yang ketiga kita gunakan ID kotak 3 ya, kemudian tombolnya kita gunakan kelas mulai 3. Nanti untuk kelas dan ID-nya samakan saja. Sedangkan nanti hasilnya kurang lebih nanti semestinya nanti seperti ini. Dia ke kiri mengecil, hilang, tampil di sini, kembali ke sini, membesar dan kembali ke sini. Saya ulang lagi. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Oke, seperti itu. Silahkan kerjakan latihannya dan nanti kumpulkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan.